Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Supriyanto, seorang pengrajin gitar atau pembuat gitar, khususnya gitar akustik. Dan saya ucapkan selamat datang kembali di channel Rejati Akustik. Nah, pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya, like setiap video-video saya, dan memberi komentar-komentar yang membuat saya semakin semangat tentang membuat video konten berhubungan tentang pembuatan gitar. Nah, kembali di video kali ini saya ingin sharing, lebih tepatnya memperkenalkan salah satu gitar saya atau salah satu gitar yang saya buat. Dan gitarnya ada di samping saya ini gitar buatan saya, dan gitar ini saya buat kurang lebih 2 tahun yang lalu. Saya buatkan spesial buat adik saya, dan adik saya waktu itu minta saya bikin gitar dan saya bikin gitar. Dan gitar ini salah satu bukti sejarah saya tentang perjalanan saya membuat gitar. Dan gitar ini masih banyak kekurangannya, dan terus saya gali kekurangan gitar yang setiap gitar yang saya buat. Dan lama-kelamaan banyak teman-teman yang mengomentari gitar saya lumayan daripada sebelum gitar buatan saya sebelumnya. Nah, sekedar informasi atau sedikit sharing, dan gitar ini waktu itu saya buat menggunakan bahan wool kayu jati. Makanya gitar buatan saya itu saya kasih nama Rejati Akustik. Nah, salah satunya itu pertama kali saya membuat itu dengan menggunakan kayu jati, dan ini kayu jati, wool kayu jati. Dari back body saya menggunakan kayu jati, setnya dan topnya saya menggunakan kayu jati, necknya juga saya menggunakan kayu jati, kecuali fingerboard dan berikutnya ini saya menggunakan kayu rosewood. Nah, terus kemudian ada beberapa pertanyaan teman-teman, bagaimana sih awal mula bikin gitar? Nah, disinilah mungkin saya akan sedikit cerita tentang perjalanan saya pertama kali saya bisa membuat gitar. Nah, saya membuat gitar itu berawal dari tahun 2009. Setelah saya lulus SMA, saya ikut kerja bapak saya yang berprofesi sebagai tukang kayu. Nah, disitulah saya diajari bapak sebagai berprofesi sebagai tukang kayu. Saya di situ diajarin bagaimana membelah kayu, diajarin bagaimana motong kayu, diajarin bagaimana cara mengukur kayu. Nah, terus singkat cerita, waktu saya kerja ikut bapak, terseliplah di benak saya mencoba untuk membuat gitar. Nah, disitulah saya mencoba membuat gitar. Pertama kali ya masih meraba-raba, bahkan saya sempat membongkar salah satu gitar agar saya bisa bagaimana cara membuat gitar. Nah, disitulah. Nah, saya terus singkat cerita, saya menyelesaikan pembuatan satu gitar waktu itu. Saya jadi gitar dari semua bentuknya gitar, jadi gitar lah intinya, jadi gitar. Tapi di situ nadanya yang acak-acakan, teman-teman. Jadi kalau kita pandang itu gitar, tapi kalau kita mikir itu bukan gitar. Jadi suaranya gitar itu nadanya gitarnya itu, tapi nadanya kemana gitu, nggak karu-karuan. Nah, tapi disitulah saya membuat saya penasaran. Bunyinya ada, tapi nadanya yang nggak ada. Nah, terus saya gali tentang pembuatan gitar waktu itu, dan lama-kelamaan ternyata ketemu. Nah, ketemu nadanya. Ternyata untuk menentukan nada itu ada caranya, ada rumusnya yang mungkin teman-teman sudah lihat ada di salah satu video bagaimana cara menentukan skala atau jarak-jarak fret. Nah, itulah video saya yang bisa mengatur nada. Nah, gitulah. Nah, sedikit informasi tentang nadanya tadi. Nah, saya terus mengasah keahlian saya membuat gitar, dan saya menemukan tentang rumus-rumusnya, berbagai informasi saya terapkan, dan alhamdulillah bisa jadi gitar, dan nadanya pun ada meskipun masih banyak kekurangannya waktu itu. Nah, terus singkat cerita, saya ikut kerja bapak selama kurang lebih 2 tahun, kalau nggak salah 2 tahun ya, 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih.
Dan ada benak saya juga, kenapa sih saya nggak melanjutkan kuliah waktu itu. Dan saya memberanikan diri untuk melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Singkat cerita, saya mendaftar di perguruan tinggi dan masuk di situ. Dan di pertengahan semester, kalau nggak salah semester 4, semester 5, di situ ada program dari Kemendikbud, dan alhamdulillah saya sama teman-teman waktu itu saya mengajukan tentang pembuatan gitar. Nah, disitulah sejarah awal Bejati tercipta sebenarnya. Nah, singkat cerita, beberapa teman kayak Ahmadun, Asmi, Nurma, Tolib, itu salah satu mereka lah yang merancang berdirinya merek Bejati itu sendiri. Nah, terus singkat cerita kita ajukan tentang pembuatan gitar ke kampus, dan alhamdulillah lolos waktu itu. Kita lolos tingkat provinsi waktu itu. Dan setelah kita provinsi, kita presentasikan gitar itu di tingkat provinsi, dan alhamdulillah ternyata kita lolos juga di tingkat nasional. Nah, itulah kita presentasi di salah satu perguruan tinggi di sana. Meskipun saya waktu itu kita tidak jadi juara, tapi itu salah satu kebanggaan buat saya karena saya sudah memberi prestasi minimal prestasi tingkat nasional, dan bahwasanya saya pernah lolos tingkat nasional dengan gitar yang saya buat. Ini piagamnya. Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, piagam penghargaan. Pokoknya ini piagam penghargaan dari tingkat nasional, dan itu salah satu prestasi tertinggi saya. Dan ya pokoknya intinya itu, saya hanya di sini juga hanya sekedar sharing proses-proses saya pembuatan gitar hingga saya bisa lolos tingkat nasional. Meskipun sekarang belum pada titik kenyamanan, tapi saya terus berproses untuk mengembangkan keahlian saya untuk membuat gitar. Karena saya mempercayai hasil tidak akan mengkhianati proses. Mungkin itu sharing saya. Maaf kalau kata-kata saya belepotan atau tidak tertata. Ya, di sini saya masih belajar. Mungkin itu saja. Jika ada kata saya yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Nama saya Suprianto. Salam Nusantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.